Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Kita kembali bersama-sama bertemu dalam Renungan 79. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan, jadi kekuatan dalam hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan satu catatan peristiwa dari kitab Yosua, pasal yang ke-14 ayat 6 sampai 15. Ya, ada satu tema yang menarik yang kita bisa belajar, menanti janji. Ya, janji itu biasanya sesuatu yang memang akan dilakukan nanti, akan terjadi nanti gitu ya. Jadi perlu waktu untuk menantinya, perlu waktu untuk kemudian melihat janji itu tergenapi. Nah, mari kita akan belajar apa yang dicatat oleh kitab Yosua tentang hal ini. Kita baca beberapa ayat terlebih dahulu. Ayat 6 berkata begini, maka datanglah Bani Yehuda kepada Yosua di Gilgal, dan Kaleb bin Yefune orang Kenas itu berkata kepadanya, engkau mengetahui firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat 10-11, dan sekarang sesungguhnya aku masih hidup hari ini seperti yang dijanjikan Tuhan. Sudah 45 tahun lamanya sejak Tuhan mengucapkan firman ini kepada Musa selagi Israel berjalan di padang gurun, dan sekarang aku berumur 85 tahun. Aku masih sekuat pada waktu aku diutus Musa. Seperti kekuatanku waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 10-11 berkata begini, ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku dapat mengusir mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13 dan 14. Lalu Yosua memberkati dia dan memberikan Hebron kepada Kaleb bin Yefune sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai hari ini, karena ia mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ya, hari ini kita melihat seorang bernama Kaleb, ya, usianya sudah 85 tahun, lalu dia berdiri di hadapan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Ya, dan ada catatan yang menarik karena dia meminta satu bagian, ya, ketika waktu itu Bapak Ibu baca di pasal 13 dan 14 ada pembagian tanah-tanah, ya, di Kanaan kepada bangsa Israel, dan Kaleb menariknya berkata, berikan aku bagian di pegunungan. Itu bagian yang paling sulit, bukan tanah yang datar, bukan kota yang sudah ditaklukkan, justru dia meminta gunung, ya, wilayah-wilayah yang tidak berani dimasuki orang. Apa yang membedakannya? Ya, bukan tentang usianya yang sudah 85 tahun, bukan pengalaman-pengalaman, ya betul dia berpengalaman, tapi ada sesuatu yang sangat jauh, ya, yang sangat luar biasa yang kita bisa belajar dari Kaleb. Catatan firman Allah berkata bahwa 45 tahun sebelumnya, sebelum terjadi hari yang kita baca di dalam Yosua ini, ada 12 mata-mata diutus masuk ke Kanaan. 10 kembali dengan laporan ketakutan. Hanya 2 yang berkata bahwa Allah itu sanggup untuk dapat menolong mereka masuk ke Kanaan. Jadi bilangan 13 ayat 30 berkata begini, tetapi Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi bangsa Israel waktu itu tidak percaya. Mereka memilih percaya kepada laporan 10 mata-mata. Akhirnya 40 tahun bangsa Israel itu mengembara berputar-putar di padang gurun. Ya, seluruh generasi yang tidak percaya itu satu persatu mati dan tidak pernah menginjakkan kaki di tanah yang dijanjikan itu. Tetapi Kaleb tetap hidup dan Tuhan sudah berjanji kepada Kaleb. Ini janjinya, bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain semangatnya dan ia mengikut aku dengan sepenuh hati, maka aku akan membawa dia ke tanah yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya lah yang akan memilikinya.
roh yang berbeda itu bukan bicara tentang fisiknya yang luar biasa, bukan bakatnya yang lebih dari seluruh bangsa Israel yang lain, tetapi yang membedakan itu rohnya yang ada di dalam, yang dia pilih ketika semua orang itu mau memilih arah yang berlawanan, tapi dia berani berdiri untuk sesuai dengan roh Allah. Nah, yang menarik kita melihat 45 tahun dia menanti janji. Dia lihat bagaimana generasi-generasi yang seumuran dengan dia itu mati di padang gurun. Dia lewati pengembaraan, ikut perang demi perang, lihat kemenangan. Tapi ada satu janji yang dia tetap nantikan, bahwa kamu nanti akan masuk ke tanah yang kujanjikan. Itu sebabnya pada waktu usianya 85 tahun dia datang kepada Yosua dan mengatakan hal yang tadi kita belajar di awal. Dia meminta tanah yang Tuhan sudah janjikan. Nah, mari kita lihat apa yang kita bisa belajar dari peristiwa Kaleb ini. Yang pertama, janji Tuhan itu ya dan amin, artinya tidak ada tanggal kadaluarsanya. Kaleb tidak berkata, ya sudahlah itu janji Tuhan sudah lama, keadaannya sudah berubah, aku sekarang sudah tua, ya aku tidak akan lagi menerima janji Tuhan itu, tidak akan melihat janji itu digenapi. Tapi Kaleb itu sungguh-sungguh percaya janji Tuhan itu pasti terjadi. Dia datang kepada Yosua dan mengutip ayat itu, firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa tentang aku. Jadi dia ingat persis setiap janji-janji Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita juga belajar dari hal ini. Ulangan 7 ayat 9 berkata, Tuhan adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada 1000 keturunan. Ibrani 10 ayat 35 berkata, karena itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. 45 tahun menanti itu bukan duduk-duduk saja ya, tapi terus mengikuti Tuhan sepanjang musimnya. Ya dia harus lewati banyak jalan ya. Jadi penantiannya itu tidak dikalahkan ya oleh medan kesulitan dan sebagainya. Tapi dia belajar ingat janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Mari kita juga belajar. Ada janji yang mungkin sudah Tuhan taruh dalam hidup kita, kita terima dalam waktu kita berdoa, kita baca firman-Nya, tapi belum kita lihat tergenapi. Tetap datang, menanti, bahkan mendoakannya supaya itu benar-benar terjadi kepada kita. Kedua, iman dari Kaleb itu kemudian menjadi iman yang tumbuh secara dewasa. Ya, dia tidak hanya minta tentang lembah, tapi dia memilih gunung. Ini gambaran Kaleb ya berani memilih untuk sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Dia tidak memilih yang sudah bersih, kota yang sudah ditaklukkan, tapi dia minta Hebron, itu wilayah yang dihuni oleh orang-orang yang badannya besar seperti raksasa yang disebut dengan orang enak ya. Jadi apa yang membuat dia berani ya? Ada satu kerendahan hati ya. Kaleb tidak berkata bahwa aku itu pasti menang, aku itu pasti akan dengan kekuatanku sendiri. Tapi dia belajar untuk benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita menanti janji Tuhan, ya kita menanti bukan dengan kekuatan kita. Ya, tapi kita belajar untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Yosua 1 ayat 9. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi waktu kita harus ya melihat apa yang kita nantikan itu kita imani, ya kita perlu kekuatan ya dengan kedewasaan iman untuk melihat. Ya mungkin ada hal-hal yang sulit sampai kita dapat melihat bahwa janji itu digenapi. Tapi Tuhan sekali lagi menolong kita untuk punya iman yang semakin dewasa. Ketika kita melihat waktu kita mau mencapai iman kita, mungkin ada cara-cara atau ada situasi-situasi yang tidak mudah. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Kaleb itu tidak meminta gunung itu karena dia merasa mampu. Dia minta karena Tuhan sudah menjanjikannya. Ini yang sangat menarik.
Jadi ketika kita minta sesuatu kita harus tahu persis, ya percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu sangat besar dan mampu untuk menggenapi. Jadi itu sebabnya ya dia ingin ya Tuhan itu kemudian ketika itu dinyatakan Tuhan yang dimuliakan. Yang terakhir, Kaleb memberikan kita catatan bahwa warisan ya akan menjadi sesuatu, janji itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar digenapi kalau kemudian ya dinantikan dengan sepenuh hati dalam kesetiaannya. Jadi kesetiaan itu penting sekali. Ayat 14 saya bacakan lagi, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai hari ini. Kalimat terakhirnya, karena ia mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Hebron itu artinya persekutuan, persahabatan. Di tempat yang menakutkan, banyak orang raksasa, justru di sana Allah mendirikan kota yang namanya kota persekutuan. Jadi waktu itu jadi milik Kaleb. Di sana adalah bukti kesetiaan Allah dan yang dihasilkan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mengubahkan bahkan sampai hari ini ya. Jadi ini catatan sejarah yang sangat luar biasa bahwa apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah janjikan itu bertahannya dari generasi ke generasi ya. Kaleb itu tidak hanya dapat tanahnya, tapi dia mewariskan iman kepada keturunan-keturunannya. Jadi mari kita belajar. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang yang jujur berjalan dalam ketulusan, berbahagialah anak-anaknya yang datang kemudian. Kita seringkali berpikir anak-anak kita bahagia kalau kita sediakan semua fasilitasnya. Semua yang dia butuhkan itu tidak salah. Tetapi harta, benda itu bisa cepat habis. Apa yang kita seharusnya prioritaskan untuk wariskan kepada anak-anak kita, generasi-generasi di bawah kita? Iman kepada Tuhan. Ya, kebenaran-kebenaran Tuhan yang bekerja di dalam dan mengubahkan kita. Jadi kita belajar ya supaya kita terus mempercayakan kebenaran firman Tuhan ya dan cakap mengajarnya kepada orang lain. Kaleb itu bukan manusia super, dia manusia biasa, tetapi rohnya itu beda dengan kebanyakan orang. Roh yang memilih percaya waktu orang lain takut. Roh yang memilih untuk setia waktu banyak orang itu menyerah atau berbelok. Roh yang berani meminta gunung waktu orang hanya suka yang lembah. Dia berani mencoba hal-hal yang baru dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada pegunungan apa dalam hidup kita masing-masing? Mungkin itu kerja yang harus keras ya dan gak ada jaminan bahwa kerja kita akan semakin mudah. Mungkin itu pelayanan tapi yang cukup berat ya untuk kemampuan kita, artinya kita harus latihan, kita harus beri waktu kita. Mungkin itu gunung hubungan yang sudah lama retak. Ya, jadi kita seperti mendaki gunung. Jadi kita bisa mungkin ada godaan untuk berhenti aja lah, cari yang lebih mudah lah. Tuhan kan kalau menjanjikan itu nggak digenapi ya sudahlah gitu ya. Nah mari kita belajar. Kaleb sudah mengajarkan 3 hal yang utama. Pertama, jangan membuang janji Tuhan yang sudah ditaruh di hatimu. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. 45 tahun Kaleb menyimpannya. Lalu dibawa kepada Tuhan dan Tuhan menggenapinya. Kedua, kalau kita punya kesempatan, jangan takut untuk memilih sesuatu yang mungkin nampaknya berat, ya mungkin ada tantangan. Tapi ketika kita tahu siapa yang menyertai kita, mau ada tantangan yang harus kita kerjakan tidak mudah, Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Dan ketiga, ikutlah Tuhan sepenuh hati, ya karena keadaannya Kaleb, kesetiaannya bukan pada umur 85. Dia mulai ya dari hari ke hari. Itu sebabnya mari kita belajar ya dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan. Simpan janji Tuhan, hidupkan kembali, lalu berjalanlah dengan setia. Jangan tawar hati sehingga kita akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16-17 berkata begini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi jangan ragu sama janji Tuhan, ya datang dengan penuh keyakinan. Kalaupun ada gunung-gunung yang harus kita daki, ya Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk dapat
menjadi orang-orang yang mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Kiranya saudara hidup dalam janji Tuhan dan mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kita. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian bagi baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, mari salurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang berjanji ya dan amin. Dan bahkan memberi kami kesempatan untuk melihat hal-hal yang besar, melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Engkau. Berkatilah kami seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami hidup dalam janji Tuhan dan mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami melalui janji-janji firman-Mu yang kami dengar, yang kami percaya dan kami alami. Terima kasih Bapa. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang dari apa yang tidak kami sadari. Lindungilah kami terhadap kesombongan. Janganlah itu menguasai kami sehingga kami menjadi tidak bercalah dan bersih dari pelanggaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.